Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami, sehingga kami saat ini dalam kondisi sehat dan dapat menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga semakin hari kami akan semakin bertumbuh karakter dan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi hari ini adalah sederhana itu indah. Bacaan diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 1, 2, dan 4. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Imelda Marcos adalah mantan ibu negara Filipina yang mendampingi suaminya, Presiden Ferdinand Marcos, tahun 1965 sampai 1986. Imelda dikenal sebagai wanita yang sangat glamor dan hidup dalam kemewahan. Saat itu ia dengan leluasa memanfaatkan kekuasaan suaminya. Ia membeli barang-barang mewah seperti busana dan perhiasan. Ia juga mengoleksi sepatu. Imelda pernah mengungkapkan kalau koleksi sepatunya mencapai 3.000 pasang. Di kemudian hari nyatalah bahwa barang-barang mewah yang dimilikinya itu berasal dari uang hasil korupsi suaminya. Setelah Ferdinand Marcos tidak berkuasa lagi, sepatu-sepatu Imelda dipajang di Istana Negara agar bisa dilihat oleh publik sebagai pengingat bagaimana gaya hidup mewah istri pemimpin sebelumnya. Saudara yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, apakah keseluruhan sepatu tersebut pernah dipakai oleh Imelda? Faktanya, ia telah membeli sepatu melebihi apa yang diperlukannya. Inilah contoh orang yang hidup berfoya-foya. Alkitab dengan tegas mengecam cara hidup berfoya-foya seperti itu. Terlebih hal itu dilakukan di tengah kesusahan dan penderitaan orang lain, seperti halnya korupsi. Ia hidup berfoya-foya di tengah penderitaan rakyatnya, dan itu sebenarnya adalah uang rakyatnya sendiri, hasil korupsi suaminya. Dengan demikian, ia telah mengambil hak-hak orang lain dan merugikan mereka. Saudara yang terkasih, Tuhan mengecam orang-orang yang suka menindas sesamanya yang lemah. Tuhan mengecam orang-orang yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memeras bawahannya. Firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya Tuhan sendirilah yang akan berperkara menegakkan keadilan, karena Tuhan tidak akan membiarkan orang yang lemah ditindas. Karena itu, jika hidup kita diberkati Tuhan, menjadi orang yang kaya, memiliki posisi penting, memiliki jabatan yang baik, tetaplah rendah hati, murah hati, tetaplah hidup sederhana dan tidak sewenang-wenang.
Pergunakanlah kekayaan, jabatan sebagai sarana untuk dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita agar kita menjadi orang yang sederhana. Orang yang hidup sederhana itu lebih indah jika dinikmati. Sudah seharusnya kita meninggalkan gaya hidup yang berfoya-foya. Sebaliknya, kita harus hidup secara sederhana sesuai dengan berkat-berkat yang kita terima. Selain itu, kita juga harus membangun solidaritas dengan mereka yang kurang mampu. Marilah kita bangun karakter rendah hati agar kita bisa bergaya hidup sederhana. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena Engkau ingatkan kami agar kami tidak menindas orang yang lemah. Tapi Engkau ingatkan agar kami mengasihi mereka. Demikian juga agar kami bisa membiasakan diri untuk hidup sederhana sehingga kami tidak melukai mereka yang berkekurangan. Ajarkanlah agar kami bisa menopang dan saling membantu. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan bermurah hati untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Bapa yang penuh kasih, kami juga ingin serahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati setiap karya kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.